Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selamat datang kembali di live Instagram dari SF Sekuritas. Pada pagi hari ini seperti biasa kita akan membawakan daily outlook untuk perdagangan pada hari ini. Risetnya sudah dikemas oleh tim riset dan saya akan membawakannya dengan saya Alwin, dengan teman saya Pak Bagus. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Awin, selamat pagi semua. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke materinya ya. Oke, pada hari Jumat lalu ya, IHSG itu melemah 0,58%, tapi masih bertengger IHSG-nya di 6101, masih di level 6100 dengan total value-nya itu di 12,19 triliun rupiah. Kemudian investor asingnya membukukan net sell sebesar 117 miliar rupiah. Kemudian dari sektoral kita lihat di sini yang paling tinggi kenaikannya adalah IDX Trans dengan 2,43% ya. Kemudian IDX Cyclical dengan 1,27%. Kemudian pelemahan yang paling dalam itu ada di sektor non-cyclical sebesar 1,82%, diikuti dengan sektor IDX industri di pelemahannya di 1%-an. Oke. Kemudian dari bursa global kita lihat bursa Asia rata-rata melemah ya. Nanti kita lihat penjelasannya. Kemudian untuk bursa Eropa menguat, cukup kuat ya, sama seperti bursa AS juga menguat. Kemudian dari komoditas kita lihat di sini yang paling menonjol adalah nikel. Nikel ini penguatannya cukup tinggi di 4,23%. Kemudian palm oil di 2,55%. Ini perlu diperhatikan nanti untuk saham-saham yang berkomoditas ini ya. Untuk perdagangan valuta asingnya ya cukup stabil lah dengan nilai tukar yen-nya itu cukup lemah, melemahnya nggak gitu dalam 0,38% aja. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama itu penguatan pada bursa AS dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dengan katalis lainnya itu ya bisa poinnya itu adalah jadi pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan tumbuh sebesar 8,5%. Jadi ini cukup tinggi ya pertumbuhan ekonominya ini. Ini perkiraan dari konsensus pasar 8,5%. Dari sebelumnya itu ceritanya itu kenaikannya itu cuma 6,4. Jadi nanti untuk minggu ini akan ada pengumuman dari pertumbuhan ekonominya sebesar 8,5%. Jadi cukup besar, naiknya sebesar 2,1% lah sekitar gitu. Kemudian kita ke subpoint berikutnya, peningkatan imbal hasil treasury bill US juga turut mempengaruhi kenaikan bursa US. Jadi ceritanya kemarin itu imbal hasil ini adalah yield ya, yield dari treasury 10 tahun itu melambung menjadi 1,28%, sehingga ya para investor istilahnya ya cukup lega lah dengan kenaikan imbal hasil ini. Pada awal minggu kemarin itu ceritanya imbal hasilnya itu melemah sampai 1,13%, jadi cukup tinggi ya, 1,13 ke 1,28%. Oke, kita ke poin berikutnya. Pengumuman kinerja keuangan para emiten di AS, katalis lainnya ya. Jadi belakangan ini kan memang para perusahaan di US sudah mulai melaporkan laporan keuangannya untuk semester 1. Yang sudah dilaporkan kemarin itu adalah Goldman Sachs dan JP Morgan kalau tidak salah. Itu mengalami kenaikan. Nah, menyusul laporan keuangan yang lainnya lah. Harusnya diperkirakan akan meningkat sih di semester tahun ini. Oke, kita ke bursa Asia. Rata-rata pelemahan itu dipicu oleh Hang Seng ya. Di sini kita lihat Hang Seng itu melemahnya 1,45%, sedangkan yang lainnya itu nggak sampai 1%. Straight time saya hanya 0,07%. Jadi Hang Seng itu karena salah satu emitennya entah ini di China atau di Hong Kong itu namanya Didi. Ini adalah perusahaan aplikasi pemesanan kendaraan itu kalau di sini seperti ya Gojek atau Grab lah, ride hauling lah. Itu ceritanya itu
mereka mengumpulkan data dari para pelanggannya, kemudian menyalahgunakannya. Diduga seperti itu, makanya uh, melemah lah di sana, melemah ininya bursanya. Diketahui juga ini saya di luar dari tulisan yang kami buat di PDF. Jadi ada juga saham-saham dari online learning seperti kalau di sini itu Ruang Guru ya salah satunya. Di sana ada beberapa emiten yang go public itu turunnya itu jauh sekali, turunnya jauh sekali sehingga memukul bursa di China juga. Mereka itu turunnya kalau nggak salah di bursa US-nya ya, di bursa US itu sekitar 50%-an ke atas. Di sini ini karena ada intervensi dari pemerintah lah di China itu. Nah, intervensi ini ya mereka istilahnya nggak boleh berkembangnya terlalu signifikan atau gimana. Jadi ya investor pada hengkang lah dari saham-saham tersebut. Sebenarnya mungkin gini Pak Win, kalau misal saya baca juga, ambil kesimpulan dari cerita mereka itu kelihatannya pemerintah China tuh mulai geram, kelihatannya mulai banyak kebocoran data di sana. Nah itu Ya, dia makanya kenapa pemerintah China itu melakukan pengawasan dengan lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan ini. Soalnya perusahaan-perusahaan ini juga sebenarnya pemerintah China juga nggak suka karena mereka juga listing di luar negeri rupanya. iya emang. Ya, jadi mereka tuh menjaga data dalam negeri juga. Jangan sampai orang-orang luar menguasai saham mereka lalu dengan seenak-enaknya mereka minta data-data dari dalam negerinya China. Itu yang pemerintah China nggak suka sih sebenarnya. Tapi sebenarnya ya hanya dengan melisting saya sih nggak masalah sih harusnya sih. Tapi ya mungkin kalau misalnya ya sampai perusahaannya memang membeberkan sendiri sih ya emang sudah tanda kutip lah Pak. Red Jadi flag kayaknya lah bagi perusahaan itu lah. ya menjaga kemungkinan pelanggaran etika juga sih sebenarnya. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Oke. Dari bursa Asia itu sub poin yang kedua, subpoin yang kedua itu hanya Korea Selatan yang positif sebesar 0,13%. Oke, sedangkan kita lihat di Straits Times itu nggak terpengaruh isu tersebut karena pelemahannya hanya 0,07% aja. Oke, kita ke bursa Eropa. Jadi bursa Eropa itu masih seperti hari Jumat, maaf, bursa Eropa itu pergerakannya masih positif seperti hari Kamis yang lalu karena euforia para investor itu masih berlanjut ya. Jadi ceritanya kebijakan ekonomi ekspansif masih akan diterapkan di kawasan Euro. Oke, kita ke dalam negeri. Selama sepekan lalu IHSG naik 0,5% dan total net buy asing selama sepekan itu adalah 1,1 triliun rupiah. Cukup tinggi ya. Kemudian penguatan dipengaruhi pergerakan harga emiten dari bank-bank besar, contohnya seperti BBNI, BBRI, BBCA, dan lainnya. Kemudian keputusan BI juga yang mempertahankan 7-day repo rate atau BI rate ya ini. Jadi para investor lihat oke deh, berarti kita masih mengacu ke ekonomi US gitu. Kemudian yang ke poin ketiga, untuk pekan ini, terutama hari ini ya, investor akan bereaksi terhadap perpanjangan PPKM darurat hingga 2 Agustus 2021. Jadi ceritanya pada hari kemarin, hari Minggu, akhirnya Presiden mengumumkan untuk memperpanjang PPKM dengan syarat-syarat tertentu. Jadi istilahnya PPKM ini agak longgar ya untuk kali ini. Oke, kemudian yang terakhir, hari ini kami memperkirakan IHSG akan bergerak positif dengan alasan perpanjangan PPKM yang dilakukan lagi, PPKM darurat ini, namun dengan pelonggaran tersebut. Dengan rentang IHSG ada di 6070 sampai 6150. Oke, kita ke news highlight. Semester 1 2021 PTPP berhasil meraih kontrak baru senilai 8,5 triliun rupiah. Nah, ini katalis positif sekali ya bagi PTPP. Namun ini
beritanya ini adalah secara timeline ini bisa dilihat adalah secara retrospektif ya. Jadi ke belakang bukannya ke depan sih cerita. Tapi kalau ceritanya misalnya ke depan prospektif itu seperti contohnya itu kayak TPP akan meraih kontrak baru sekian gitu. Itu lebih baik lagi sih. Oke, yang kedua, banjir peminat, ruas jalan tol milik perusahaan BUMN ini dilirik investor lokal dan asing. Ini seperti yang pekan lalu kita sudah sampaikan. Jadi ruas jalan tol itu sudah mulai istilahnya udah ada yang beli dari perusahaan-perusahaan seperti ADI, PTPP, Wika, WSKT ini. Ini akan menjadi katalis positif lah bagi perusahaan-perusahaan BUMN karya ini. Kemudian yang terakhir, Sri Mulyani memberikan insentif perusahaan rokok berupa relaksasi pembayaran pita cukai. Ini juga adalah katalis positif bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok ya. Mungkin itu saja news highlight-nya. Kita beralih ke stock pick, silakan Pak Bagus. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Alwin. Untuk stock pick kali ini kami merekomendasikan saham Friend dengan rekomendasi trading buy, entry di 115 hingga 120, stop loss di 107, target di 135. Adapun cerita mungkin kalau misalnya kita melihat Friend ini kami melihat upaya yang telah dikeluarkan oleh Friend setelah right issue dan perkiraan laporan semester pertama nanti yang belum rilis. Kita melihat setelah right issue ini, dia ini sebenarnya agresif sekali. Satu, dia menang pita frekuensi 2,3 GHz untuk keperluan 5G. Walaupun pemerintah bilang, oke, tambahan pita frekuensi ini terserah lu mau pakai buat apa. Yang penting lu udah dapat tambahan jalur gitulah istilahnya kan. Tapi ya kalau misalnya 2,3 GHz ini kan biasanya operator ini memanfaatkannya untuk jalur 5G biasanya. Lalu dengan uang tambahan right issue ini juga mereka mengakuisisi 20%-an saham Moratelindo. Yang kita ketahui perusahaan ini rupanya penyedia infrastruktur serat optik jaringan telekomunikasi. Nah, lalu kalau misalnya kita melihat laporan keuangan kuartal pertama kemarin dan proyeksi untuk membandingkannya dengan dengan memproyeksikan untuk semester pertama ini, kelihatannya sih seharusnya perusahaan ini pendapatannya bisa naik. Soalnya aktivitas masyarakat nih kita lihat selama bulan 3 sampai bulan 6 kemarin sebenarnya itu peningkatan aktivitasnya juga lumayan tinggi. Jadi belanja masyarakat terhadap data ini juga sebenarnya makin naik sebenarnya. Kita lihat PPKM masih ada, tapi diperlonggar, jadi paling enggak work from home atau learning online, ini kan infrastrukturnya sedikit banyak meningkat seharusnya. Lalu juga selama bulan puasa dan lebaran, ini kan juga bulan 5 kemarin juga sebenarnya agak kondusif, orang aktivitasnya juga mulai meningkat di sana. Lalu kita juga lihat juga rupanya Friend belakangan ini gencar menggarap pasar korporat. Jadi dia tuh menyediakan infrastruktur dari korporat ke data center. Data center ini bisa data center milik Friend sendiri ataupun data center milik pihak ketiga sebenarnya. Ini menarik, data center ini sebenarnya juga bisnisnya juga lagi booming sebenarnya. Jadi udah terlihat perusahaan-perusahaan besar karena WiFi ini mereka menggunakan data center. Dan yang menariknya lagi rupanya Friend ini juga sudah menyediakan jasa penyewaan cloud computing. Nah, cloud computing ini jadi sebenarnya konsepnya ini memudahkan corporate untuk menyewa
server secara virtual sebenarnya. Jadi mereka nggak usah invest server yang miliaran, cukup mereka sewa dan itu lebih efisien rupanya hitungannya. Dan mungkin nanti lain kali kita bisa bahas soal cloud computing ini dan Friends sudah masuk ke sana kalau kita melihat kemarin di berita-berita yang beredar. Jadi kita perkirakan seharusnya ini laporan keuangan berikutnya seharusnya bisa naik. Minimal semester 1 ini kita harus melihat dia ada kenaikan. Oke. Lalu secara teknikal kita lihat support harga saham ini cenderung naik dari waktu ke waktu. Kita lihat supportnya pertama angka 57 itu awal tahun. Lalu supportnya naik lagi ke angka 78 itu kurang lebih bulan Februari. Dan sekarang supportnya itu di angka 108. Nah, kita lihat seperti tangga itu sebenarnya. Kita lihat juga volume perdagangan ini naik tajam ketika harganya juga naik. Ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh trader sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya harga naik dengan volume naik, mereka paling suka ini. Dan kita lihat MACD di daerah atas, stokastik juga mulai naik. Ini berarti sebenarnya saham ini lagi tren naik kalau kita lihat. Oke, jadi kita perkirakan target terdekat itu pada resisten berikutnya di angka 135. Lalu saham yang kedua kita merekomendasikan MTEK dengan rekomendasi trading buy. Entry level di 5230 hingga 2530 hingga 2630. Lalu stop loss di 2470, target price di 2800. Kita ingat MTEK kan beneficiary owner-nya Bukalapak dan sebentar lagi Bukalapak ini akan IPO. Dan kalau misal kita lihat gerakan harga sahamnya, kita sih lebih merekomendasikan trading buy sih sebenarnya. Soalnya mereka kan pasti ada peluang trading lah di sana. Lalu yang ketiga ada Tower. Tower ini rekomendasinya trading buy. Entry level di 1305 hingga 1340. Stop loss di 1285. Target price di 1400. Lalu yang keempat ada saham agro. Agro ini spekulatif buy. Ingat kalau kita lihat gerakan harga sahamnya agro ini spekulatif buy yang sifatnya ini kejar resisten baru. Jadi kelihatannya ini kejar atas. Jadi amat sangat disarankan untuk pasang tingkat stop loss yang agak ketat sebenarnya. Soalnya target price-nya ini agak jauh. Kalau karakter saham yang naik seperti ini biasa seperti itu. Jadi entry level kami perkirakan bisa di angka 2260 hingga 2470, stop loss di 2120, target price di 2860. Kalau untuk corporate action hari ini kelihatannya yang RUPS ini dari Pikijo dan Esvan kelihatannya ya, Pak Alwin ya. Iya, hari ini. Betul, Pak. Ya, mungkin yang lain yang agak RUPS yang agak menarik mungkin Cepin. Lalu untuk IPO mungkin kita masih menunggu besok ya untuk listing UVCR. Ya. Rasanya dari saya cukup itu Pak Alwin, kalau ada tambahan. Tambahan sih paling kita bahas soal itu Pak, mengenai ini Pak, apa namanya, PPKM yang baru ini Pak. Saya cukup ya ternyata level 4-nya ini Pak, kan PPKM darurat diperpanjang sampai 2 Agustus. Nah, namun Pak Luhut ya pokoknya pejabat-pejabat itu mengatakan bahwa ya level 3-nya yang diperlonggar, tapi level 4-nya ini kelihatannya sih masih ditutup sementara sih untuk pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan, kecuali akses untuk pegawai toko.
Jadi gitu. sebenarnya tekanannya terlihat jelas pada perusahaan-perusahaan properti kelihatannya ya, Pak Alwin ya. Mall Perusahaan itu properti dipaksa ya. harus masih memperpanjang penutupan toko-tokonya. Iya betul, perusahaan properti dan mungkin bisa dibilang retail lah, retail sales. Retail sales juga cukup masih masih tertekan lah. Oke. Kemudian ya dibilang oke, saya coba baca. Jadi kegiatan pada pusat perbelanjaan mal pusat perdagangan tutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan. Ya kan sebenarnya agak lucu sih. 3 orang di setiap toko, restoran, supermarket, pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan berikut. Ya gitulah. Cuma ya ini untuk level 4 lah, berlaku untuk ya mungkin yang daerah-daerah yang zona merah lah atau zona hitam seperti Cuman Jakarta mungkin salah satunya di ya. balik PPKM level 4 ini sebenarnya kita melihat pemerintah mulai optimis sebenarnya. Mereka melihat okupansi di rumah sakit ini sedikit menurun gitu kan. Hmm. Jadi kelihatannya pemerintah juga oke, kita buka bertahap. Ini sih sebenarnya langkah yang cukup bagus sih kalau kita lihat. Jadi market kelihatannya harusnya mengapresiasi langkah-langkah pemerintah. Ya, di samping itu juga ya Pak, dari kemarin saya baca berita, jadi ceritanya oke lah mungkin okupansi rumah sakit bisa turun, tapi tingkat pe- penyebaran COVID-nya ini Positif rate-nya masih tinggi. positivity rate katanya turun, tapi anehnya ini adalah tingkat tes pengecekan COVID ini menurun, Pak. Saya ada baca beritanya ini, jadi ceritanya kemarin itu kan memang kasusnya menurun, Pak, dari hari sebelumnya. Jadi hari Sabtu itu 45.000, hari Minggu itu 38. Tapi hari Sabtu itu yang diperiksa itu adalah 260 spesimen, sedangkan hari Minggu itu adalah 173 spesimen. Ya, mungkin ada pengaruh hari Minggu atau ini memang sengaja diturunkan atau gimana. Tapi ya nanti kita coba lihat untuk hari ini lah. Tapi Apakah paling pemerintah enggak memang intinya membatasi? sekarang ini makin banyak orang yang isolasi mandiri di rumah masing-masing kelihatannya. Jadi nggak kelihatan ya, Pak. Ya, itu aja sih. Bisa sih seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya Pak ya yang bisa kita bahas Oke, hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mau melihat laporan yang sudah kita buat, bisa cek di website kita di www.sfsekuritas.co.id. Nanti ke bagian riset, nanti Bapak Ibu akan menemukan laporan ini. Bentuknya PDF ya yang sudah kami sampaikan dari pagi tadi, sama dengan bentuk tulisan. Ada isinya daily outlook dan isinya untuk stock pick. Nah, stock pick-nya ini juga sudah kami upload di fitur SF Quotes yang ada di SFAST. SFAST itu adalah online trading platform kami yang ada di Android ataupun di PC, di web version atau di apps. Oke, kemudian semua rekomendasi kami ini adalah disclaimer on. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan besok ya di jam 8 untuk membahas perdagangan pada besok hari. Oke, terima kasih, kami pamit undur diri. Terima kasih Pak Bagus. terima kasih Pak Alwin, terima kasih semua. Selamat pagi.